Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel ini bersama aku tentunya Dwi Ratri Oktavianita. Nah, di video kali ini kita bakalan sama-sama belajar tentang teori kepribadian dari Gordon Allport. Namun sebelumnya nih, kita bakalan bahas dulu tentang biografi singkat dari Gordon Allport. Nama lengkapnya adalah Gordon Willard Allport. Beliau lahir pada 11 November tahun 1897 di Montezuma, Indiana. Dia merupakan anak bungsu dan memiliki kakak yang semuanya laki-laki. Setelah lulus SMA, Allport mengikuti jejak kakaknya mengambil kuliah psikologi di Harvard. Allport pernah menerima undangan dari kakak laki-lakinya untuk tinggal bersama di Wina, dan di sanalah Allport bertemu dengan Sigmund Freud yang kemudian mempengaruhi ide-ide yang dimiliki Allport mengenai kepribadian. Pada tahun 1925, Allport menikahi Ada Lufkin Gould dan memiliki seorang anak yang bernama Robert. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1967, Allport yang merupakan perokok berat meninggal dunia karena kanker paru-paru. Kita lanjut ke makna kepribadian. Allport itu tidak percaya bahwa orang-orang yang matang dan sehat itu dikontrol dan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tidak sadar. Kepribadian-kepribadian yang matang tidak dikontrol oleh trauma-trauma dan konflik-konflik di masa kanak-kanak. Orang-orang yang neurotis itu terikat atau terjalin erat pada pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Tetapi orang-orang yang sehat itu bebas dari paksaan-paksaan masa lampau. Orang-orang yang sehat itu dibimbing dan diarahkan oleh masa sekarang dan intensi-intensi ke arah masa depan dan antisipasi-antisipasi masa depan. Menurut pandangan Allport, orang yang neurotis itu beroperasi dalam gangguan konflik-konflik dan pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Dan kepribadian yang sehat berfungsi pada suatu taraf yang berbeda dan lebih tinggi. Kita lanjut ke karakteristik pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat itu didasari oleh motivasi yang disadari, di mana individu dewasa yang sehat itu menyadari perilaku mereka dan alasan mereka melakukan perilaku tersebut. Manusia yang matang secara psikologis memiliki karakteristik berupa perilaku proaktif, yaitu mampu bertindak secara sadar dalam lingkungannya melalui pendekatan-pendekatan baru dan inovatif, serta membuat lingkungan individu memberikan respon terhadap mereka. Perilaku proaktif ini tidak hanya sekedar mengurangi tekanan atau tegangan, namun juga membentuk tekanan atau tegangan baru. Kepribadian yang matang lebih dapat termotivasi oleh proses sadar dibandingkan kepribadian yang terganggu. Nah, kepribadian yang matang ini menjadikan individu lebih fleksibel dan mandiri dibandingkan pribadi yang tidak sehat. Pribadi yang tidak sehat cenderung tetap terdominasi oleh motif-motif tidak sadar yang berasal dari pengalaman masa kecilnya. Kita lanjut ke struktur kepribadian. Sifat atau trait merupakan predisposisi untuk merespons secara sama kelompok stimuli yang mirip, suatu struktur neuropsikik yang memiliki kemampuan untuk menjadikan banyak stimuli berfungsi ekuivalen dan memulai serta membimbing bentuk-bentuk tingkah laku yang adaptif dan ekspresif. Dan berikut penjelasan sifat-sifat yang terpenting dari trait. Yang pertama, nyata, yang berarti trait bukan konsep yang abstrak tetapi objek nyata, yakni struktur neuropsikis. Yang kedua, membuat banyak stimuli berfungsi ekuivalen, yang artinya trait telah menetapkan kepada individu bahwa berbagai stimulus memiliki makna yang sama dan merespons stimuli dengan tingkah laku yang mirip. Yang ketiga, mengubah atau menentukan tingkah laku, yang artinya traits yang kuat memiliki kekuatan motif untuk menggerakkan tingkah laku, mendorong orang mencari stimulus yang sesuai sehingga dapat menampung ekspresi trait itu. Yang keempat, empirik, yang berarti trait dapat disimpulkan dari terjadinya tingkah laku berulang yang mempunyai makna yang sama, mengikuti rentangan stimulus tertentu yang memiliki makna personal yang sama. Trait juga disimpulkan dari kesatuan keselarasan dari berbagai manifestasi tingkah laku dan dapat disimpulkan dari kegiatan merespons stimuli yang diberikan. Terdapat beberapa kategori traits, antara lain yang pertama, common traits, merupakan sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh banyak orang, dipakai untuk membandingkan orang dari latar budaya yang berbeda. Asumsi yang mendasari adalah persamaan evolusi dan pengaruh sosial. Yang kedua, personal dispositions, merupakan gambaran struktur kepribadian yang bersifat unik antar individu. Personal disposisi memiliki tingkat generalitas yang berbeda-beda. Ada yang mempengaruhi tingkah laku seseorang secara umum atau tingkah laku tertentu saja. Tingkatan personal dispositions antara lain cardinal dispositions, central dispositions, secondary dispositions, motivational dispositions, dan stylistic dispositions.
Proprium merupakan aspek kepribadian yang dikenal dengan nama lain self atau ego. Proprium adalah sesuatu yang dapat kita sadari dengan segera, sesuatu yang dapat dipikirkan individu sebagai bagian yang hangat, sentral dan privat dari kehidupan individu, sehingga menjadi inti dari kehidupan. Pengertian dari proprium ini mencakup semua aspek kepribadian yang menimbulkan perbedaan kehidupan emosional antar individu, membuat kehidupan diri menjadi terpisah dengan orang lain, dan menciptakan unitas dari persepsi, sikap, dan tujuan hidup seseorang. Perkembangan proprium. Proprium berkembang dari masa bayi sampai masa adolescensi melalui 7 tingkat diri, yaitu kira-kira pada usia 15 bulan, maka muncullah tingkat pertama perkembangan proprium, yaitu diri jasmania. Berkembangnya suatu perbedaan yang kabur antara sesuatu yang ada dalam saya dan hal-hal lain di luarnya. Tingkat kedua perkembangan, muncullah perasaan identitas diri. Anak mempelajari namanya, menyadari bahwa bayangan dalam cermin hari ini adalah bayangan dari orang yang sama seperti yang dilihatnya kemarin, dan percaya bahwa perasaan tentang saya atau diri tetap bertahan dalam menghadapi pengalaman-pengalaman yang berubah-ubah. Tingkat ketiga dalam perkembangan proprium ialah timbulnya harga diri. Inti dari munculnya harga diri ialah kebutuhan anak akan otonomi. Hal ini kelihatan dalam tingkah lakunya yang negatif sekitar usia 2 tahun, ketika anak kelihatannya selalu menentang segala sesuatu yang dikehendaki orang tua untuk dilakukannya. Sekitar usia 6-7 tahun, harga diri lebih ditentukan oleh semangat bersaing dengan kawan-kawan sebayanya. Tingkat yang keempat yaitu perluasan diri, mulai sekitar usia 4-5 tahun. Anak mempelajari arti dan nilai dari milik seperti yang terungkap dalam kata kepunyaanku. Tingkat yang kelima yaitu gambaran diri. Hal ini menunjukkan bagaimana anak melihat dirinya dan pendapatnya tentang dirinya. Tingkatan yang keenam yaitu diri sebagai pelaku rasional. Setelah anak mulai sekolah, aturan-aturan dan harapan-harapan baru dipelajari. Tingkatan yang terakhir yaitu perjuangan proprium. Alport percaya bahwa masa adolescensi merupakan suatu masa yang sangat menentukan. Kita lanjut ke perkembangan kepribadian yang sehat. Ada 7 kriteria kepribadian yang matang dan berikut penjelasannya. Yang pertama, memiliki perluasan perasaan diri. Artinya kemampuan untuk berpartisipasi dan menyukai rentang aktivitas yang luas. Namun aktivitas itu harus merupakan aktivitas yang relevan dan penting bagi diri kita sendiri. Yang kedua, memiliki hubungan hangat dengan orang lain. Artinya kemampuan untuk membina hubungan yang intim dengan keluarga, teman, dan anak. Yang ketiga, memiliki rasa aman secara emosional. Artinya, kemampuan menerima emosi diri dengan rasa aman tanpa tertekan. Yang keempat, memiliki persepsi realistis. Artinya, kemampuan memandang dunia secara objektif atau apa adanya. Yang kelima, memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, tugas, atau masalah. Orang yang sehat secara psikis dapat melakukan pekerjaan dengan dedikasi, komitmen, dan keterampilan yang dimiliki. Yang keenam, memiliki pemahaman diri, artinya kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara gambaran diri ideal dengan kondisi diri yang sesungguhnya, mampu melihat kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Yang ketujuh, memiliki filsafat hidup yang mempersatukan, artinya kemampuan mengarahkan dirinya ke masa depan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan tersebut tentunya dibarengi dengan nilai-nilai yang melekat kuat dalam pribadi seseorang. Gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman jadi lebih paham ya. Semoga juga teman-teman bisa mengambil insight sebanyak-banyaknya dari video ini. Nah, dari aku cukup sekian. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Thanks for your attention and see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.